Review Amanda Kusuma Putra. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan telekomunikasi dari masa ke masa. Telekomunikasi. Sejak zaman dahulu manusia telah menciptakan berbagai alat dalam melakukan komunikasi, khususnya media komunikasi jarak jauh untuk mendapatkan informasi atau tujuan lainnya tanpa perlu mendatangi langsung ke tempat tujuan untuk mengetahui informasi tersebut. Untung saja, manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki keunggulan akal dibanding makhluk Tuhan lainnya memiliki cara pintar untuk saling memahami satu sama lain. Ya, komunikasi. Sejarah perkembangan komunikasi terus mengalami perubahan di setiap masa, mulai dari zaman prasejarah hingga era modern saat ini. Langsung saja, ini merupakan sejarah perkembangan alat komunikasi dari masa ke masa yang telah diciptakan manusia untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah dan maksimal. Jenis-jenis telekomunikasi, yaitu ada merpati pos, telegraf, telepon, telegram, pager, surat elektronik atau email, internet, pesan instan atau instant messaging, mobile chat messenger. Yang pertama ada merpati pos, merupakan alat komunikasi yang menggunakan perantara burung merpati. Merpati dipilih karena burung ini pintar, memiliki daya ingat kuat, kemampuan navigasi dan naluri alamiah untuk kembali ke sarang. Metode ini berasal dari orang-orang Persia yang melatih burung-burung merpati. Metode ini digunakan pertama kali oleh Sultan Baghdad Nuruddin pada tahun 1416 untuk mengirim pesan sekitar kerajaannya. Yang kedua ada telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika Samuel F.B. Morse bersama asistennya Alexander Penn pada tahun 1837. Pesan ini pertama kali digunakan itu pada tanggal 6 Januari 1838. Pesannya dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat media. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona, meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon pun ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama kali digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok atau Batavia. Selanjutnya, jaringan telepon dibuat di kota-kota besar lainnya. Tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola oleh pemerintah Hindia Belanda melalui PTT, Pos Telegraf Telepon. Selanjutnya ada telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegraf. Telegram ini tarif mengirimnya lebih murah daripada telepon. Meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca, namun waktu yang dibutuhkan pun sangat singkat. Kurang dari 1 hari, tidak seperti surat. Di Indonesia, telegram dipopulerkan oleh perusahaan Telkom. Ada 2 jenis telegram, telegram biasa dan telegram indah. Telegram biasa berwarna biru muda, sedangkan telegram indah biasa dikirimkan pada hari-hari khusus seperti hari raya atau tahun baru. Selanjutnya ada pager. Pager atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Sekarang mungkin sudah jarang ditemukan, tetapi alat ini masih sering dipakai untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa informasi dari kesehatan. Pager ditemukan tahun 1956 oleh multiton elektronik di Rumah Sakit Santa Thomas London oleh dokter-dokter yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sejak itu pager semakin berkembang. Selanjutnya ada surat elektronik atau email, merupakan cara mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang terbentuk dari kumpulan mainframe. Mulai tahun 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. Selanjutnya ada internet. Rangkaian yang membentuk internet atau kebanyakan dari interconnected networking diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA
atau United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency. Tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusat dari NCP ke TCP atau IP yang merupakan awal dari internet yang kita kenal. Di Indonesia, sejarah internet dimulai pada awal tahun 1990-an. Tahun 1992 hingga 1994, beberapa nama muncul di awal pembangunan internet. Salah satu di antaranya Ono Purbo. Tahun 1994, Indonet menjadi ISP atau Internet Service Provider, komersial pertama di Indonesia. Saat ini pihak pos dan telekomunikasi belum melihat celah bisnis internet. Mulai 1995, muncul jasa akses telnet ke luar negeri, sehingga pemakai internet di Indonesia bisa mengakses internet melalui HTTP. Selanjutnya ada telepon genggam. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio. Berawal pada tahun 1921, Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation atau sekarang Motorola mengembangkan handle-talkie SCR-536 untuk keperluan komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Namun penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corp. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Selanjutnya ada pesan instan, merupakan sebuah teknologi internet di mana para pengguna jaringan internet dapat mengirimkan pesan-pesan singkat pada saat yang bersamaan atau real time. Istilah pesan instan ini mengacu pada teknologi yang dipopulerkan oleh Amerika Online atau AOL, kemudian diikuti oleh Yahoo atau Yahoo Messenger, Google dan Microsoft atau Windows Live Messenger, kemudian bermula ketika orang-orang yang marak menggunakan teknologi secara online awal tahun 1990. Para pengembang peranti lunak menciptakan software chatroom, yakni suatu grup atau perseorangan bisa mengirimkan pesan kepada setiap orang di room tersebut. Tahun 1996, pesan instan ini meledak saat diperkenalkan ICQ, sebuah pesan gratis. Namun awal menjadi pionir dalam komunitas online pada tahun 1997 karena awal bisa memberikan kemampuan pengguna berkomunikasi dalam waktu yang sama. Dari sinilah semakin berkembang perusahaan-perusahaan lainnya yang menciptakan mesin pesan instan. Dan yang terakhir ada mobile chat messenger. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan penggunaan layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Ada banyak sekali aplikasi chat yang sangat terkenal. Sebagai contoh, BlackBerry Messenger, WhatsApp, eBuddy, Mix33, Nimbus, dan masih banyak sekali yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Selanjutnya komunikasi menurut cara penyampaiannya. Manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial memiliki kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesama individu. Oleh karena itu manusia harus dapat berkomunikasi secara baik dan benar dalam cara penyampaiannya pesan atau informasi sehingga lawan bicaranya tidak mengalami salah paham atau salah pengertian. Nah, berikut beberapa cara penyampaiannya itu menggunakan komunikasi lisan atau komunikasi tertulis. Komunikasi lisan itu biasanya dilakukan kepada dua orang atau lebih yang saling berinteraksi atau bertukar informasi dan mencapai suatu kesepahaman. Sedangkan yang komunikasi tertulis itu menggunakan kertas yang dimana itu berisi informasi yang diberikan kepada orang lain dan dibacanya tanpa harus bertatap muka. Di komunikasi tersebut juga memiliki dua macam komunikasi. Yang pertama ada tradisional atau komunikasi zaman dulu sampai hingga sekarang yang dinamakan komunikasi modern. Komunikasi tradisional adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan media tradisional yang sudah lama digunakan di suatu tempat sebelum kebudayaannya tersentuh oleh teknologi modern. Pada zaman dahulu, komunikasi tradisional dilakukan oleh masyarakat primitif dengan cara yang sederhana. Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi tradisional mulai luntur dan jarang digunakan. Namun masih ada sebagian orang yang masih tetap berkomunikasi tradisional. Misalnya masyarakat pedesaan di daerah Bali yang menggunakan tari gecah sebagai komunikasinya.
Lalu peranan dan manfaat komunikasi tradisional itu apa? Nah, komunikasi tradisional itu sangat penting dalam suatu masyarakat karena dapat mempererat persahabatan dan kerjasama untuk mengimbangi tekanan yang datang dari luar. Komunikasi tradisional mempunyai dimensi soal mendorong manusia untuk bekerja, menjaga keharmonisan hidup, memberikan rasa keterikatan, bersama-sama menantang kekuatan alam dan dipakai dalam mengambil keputusan bersama. Bentuk-bentuk komunikasi tradisional itu dulu masih menggunakan lambang, isyarat, simbol, gerakan, dan bunyi-bunyian. Lambang isyarat itu ya seperti isyarat tubuh, isyarat tangan yang masih digunakan untuk orang yang tuli dan yang tidak bisa bicara. Nah, kalau simbol itu menggunakan seperti tanda sandi Morse. Kalau gerakan, kalau di pramuka seperti simapur, dan bunyi-bunyian itu seperti kentongan, yang dimana ketika ada bencana dibunyikan hal tersebut dan masyarakat di sekelilingnya itu paham. Selanjutnya ada komunikasi modern. Komunikasi mengalami banyak perkembangan sejak zaman manusia purba. Perkembangan tersebut akhirnya sampai kepada masa era komunikasi modern, seperti yang marak digunakan masyarakat yaitu komunikasi interaktif. Definisi komunikasi interaktif itu sendiri adalah penyampaian pesan dari sumber pesan tersebut kepada penerima pesan melalui media tertentu, serta penerima pesan mampu memberikan feedback secara langsung. Dengan feedback yang diberikan secara langsung, maka akan terjadi interaksi antara pemberi dan penerima pesan. Hal ini yang dilihat sebagai perkembangan komunikasi yang modern, yaitu melakukan komunikasi tanpa tatap muka. Tentu saja komunikasi seperti ini didukung dengan perkembangan pesat media yang dipakai. Nah, alat komunikasi modern ini seperti kayak handphone yang kita gunakan sehari-hari ini, telepon yang biasa digunakan di rumah, dan walkie-talkie yang digunakan oleh aparat kepolisian atau yang cenderungnya yang digunakan oleh aparat kepolisian atau tentara. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.